Tak jarang dalam keseharian kita ada momen-momen butuh berdiskusi dengan orang lain. Bahkan diskusi itu pun akhirnya menjurus pada perdebatan. Lalu apa yang butuh kita lakukan? Kita siapkan agar kita pede saat akan berdiskusi dengan orang lain. Yuk, kita bahas sama-sama dalam video ini. Hai, perkenalkan saya Ronald Hutagalung. Selamat datang di channel Ronald Hutagalung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Video kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya kamu membangun kepercayaan diri saat harus berdiskusi atau akan berdiskusi dengan orang lain. Nah, diskusi adalah aktivitas kita ngobrol dengan orang lain, membahas sesuatu untuk kemudian bisa menemukan insight mana yang tepat, mana yang benar, mana yang mungkin akhirnya menjadi solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Dan di dalam diskusi ini itu penting untuk kita menyiapkan diri agar ketika kita berdiskusi kita dalam kondisi yang pede dan bisa memberikan hal yang terbaik dari yang bisa kita berikan pada orang-orang di sekitar kita. Nah, lalu apa yang butuh kita lakukan agar kita bisa pede saat mau berdiskusi dengan orang lain? Paling tidak ada 3 hal penting ini yang butuh kamu kuasai, kamu siapkan. Yang pertama adalah kamu butuh kuasai topiknya, ya. Kamu nggak akan bisa berdiskusi dengan baik terhadap topik yang itu tidak kamu kuasai atau bahkan tidak kamu tahu. Mustahil kamu bisa menyampaikan pendapat kamu tentang hal yang sebelumnya kamu tidak kenali gitu. Nah, siapkan diri kamu ketika kamu mau berdiskusi untuk bisa menguasai paling tidak ya hal-hal yang sifatnya dasar dari topik yang akan kamu diskusikan itu. Nah, contoh misalnya kamu akan berdiskusi tentang bagaimana menyelesaikan sebuah masalah. Masalah apa misalnya mungkin? Masalah polusi ya di lingkungan sekitar. Maka paling tidak kamu butuh kuasai dulu topik. Oke, apa sih yang menyebabkan polusi? Kemudian hal-hal apa saja yang sebenarnya bisa menjadi alternatif untuk kita dalam mengatasi polusi di sekitar kita gitu. Dan langkah-langkah konkret apa yang bisa dilakukan. Nah, jadi dengan menguasai topik, kamu ibaratnya seperti orang yang ketika akan berperang itu sudah lengkap ya persenjataan yang kamu butuhkan. Kamu membekali diri kamu dengan berbagai macam logistik yang nantinya akan kamu butuhkan saat kamu berperang ataupun saat kamu akan berdiskusi. Yang kedua, yang butuh kamu lakukan agar kamu bisa membangun PD ketika berdiskusi adalah kamu butuh sebisa mungkin punya banyak contoh. Ya, banyak contoh dari topik yang akan kamu bahas. Kenapa? Karena ketika kita berdiskusi, aspek yang penting di dalam diskusi itu adalah bagaimana kemampuan kita meyakinkan orang lain tentang pendapat yang kita punya, tentang argumen yang kita miliki. Nah, pendapat yang kita punya ini itu akan bisa mudah diterima oleh seseorang, oleh orang lain ketika kita mampu memberikan contoh-contoh, memberikan analogi, memberikan perumpamaan. Nah, orang itu jauh lebih mudah memahami yang namanya contoh konkret dibandingkan sekedar konsep. Karena kalau konsep misalnya ya orang seringkali akan butuh satu proses lagi untuk memahami konsep itu dan kemudian mencocokkan dengan apa yang ada di dalam dirinya. Dan itu bisa saja sesuatu yang akhirnya menjadi di luar dari kendali kita. Tapi kalau misalnya kita langsung kasih contoh konkret ya, maka akan sangat mudah untuk kemudian orang paham. Nah, contoh misalnya bagaimana? Kalau hal yang abstrak itu misalnya oke ya, kita butuh membangun yang namanya
toleransi antar umat beragama. Nah, itu adalah konsep ya, teori. Nah, orang bicara tentang toleransi atau membayangkan kata toleransi itu seringkali misalnya mungkin akan bias itu, karena ya dia butuh untuk mencocokkan, oke, toleransi yang dimaksudkan itu adalah yang bagaimana ya, karena masing-masing orang itu punya cara pandang sendiri. Tapi kalau misalnya kita memberikan contoh ya dari konsep yang sudah kita tawarkan dengan perumpamaan, ya penting misalnya ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang diciptakan itu melibatkan orang-orang dari agama yang berbeda, sehingga mereka membaur, melebur, dan terjadi sebuah komunikasi yang sehat satu sama lain. Dan dari kegiatan-kegiatan itu orang bisa lebih saling memahami, saling mengerti, saling memberikan penghargaan, dan pada akhirnya terciptalah yang namanya kerukunan. Nah, contoh seperti itu ya. Jadi, kasih contoh sebanyak-banyaknya, itu akan membantu orang mudah paham apa yang kamu maksudkan. Nah, yang ketiga, yang butuh kamu lakukan agar kamu bisa lebih pede ketika akan berdiskusi, yaitu adalah dengan melihat orang yang kamu ajak berdiskusi itu sebagai kawan, ya, sebagai kawan, ya. Jangan lihat teman diskusi kamu itu sebagai lawan bicara. Kenapa? Karena ketika kamu posisikan dia sebagai lawan bicara, yang terjadi adalah kamu justru memposisikan proses diskusi ini sebagai proses debat yang itu ujungnya adalah serang menyerang, salah menyalahkan, atau proses di mana saling mencari yang namanya kekurangan. Nah, ketika kamu lihat proses diskusi ini sebagai proses komunikasi antar kawan atau kamu dengan kawan kamu, maka yang terjadi itu membuat diri kamu jadi lebih rileks, lebih santai, nggak terlalu terbebani. Pun kalau misalnya ada kondisi di mana diskusinya itu memanas, yang terjadi adalah kamu bisa melihat itu secara lebih rileks, secara lebih terbuka, dan nggak mudah untuk baper, ya, nggak mudah sakit hati, karena ya ini hanya pembicaraan antar kawan yang oke, ya beda pendapat tuh nggak masalah dengan kawan sendiri. Dan yang utama adalah oke, kita sudah bisa mengungkapkan pendapat kita masing-masing dan saling mencari mana yang kemudian bisa menjadi satu kesepakatan, ya. Jadi 3 cara itu akan membantu kamu lebih pede ketika harus berdiskusi dengan orang lain, yaitu selalu siapkan diri kamu dengan menguasai topik pembicaraan. Yang kedua adalah kamu butuh miliki banyak contoh agar kamu bisa menguatkan setiap argumen yang kamu berikan. Dan yang ketiga adalah lihatlah ya orang yang kamu ajak berdiskusi itu sebagai kawan bicara, bukan lawan bicara. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.